Alhamdulillah setelah kemarin habis dicairkan di salah satu aplikasi yang kata orang adalah saudaranya, ngajuin di aplikasi ini worth it banget. Dan tentunya di aplikasi ini nggak pakai sebar data, bisa menggunakan data fresh, kemudian data pribadi sendiri, dan juga untuk di aplikasi ini udah aman banget tanpa sebar data, dan juga biayanya sangat murah. Pengajuan baru, pengajuan lama bisa mendapatkan limit yang tinggi. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan juga jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Dan tentunya kalian harus senantiasa berolahraga, konsumsi makan-makan yang bergizi agar imun kalian tidak turun, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy ya, jadi jangan sampai kecolongan. Dan gimana kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada ramai dicairkan di aplikasi yang akan gue bahas ini? Karena memang aplikasi ini lagi naik-naiknya nih ya, orang-orang pada mengatain bahwa kalau pernah ngajuin di aplikasi modal nasional terus cair, coba ngajuin di aplikasi ini, itu worth it banget ya. Gua nggak tahu apakah ini saudaranya atau gimana, tetapi menurut gua sih enggak ya teman-teman. Namun bisa jadi juga sih ya teman-teman. Tetapi yang pastinya di aplikasi ini bisa mengajukan dengan menggunakan data pribadi. Jadi yang nggak mempunyai data busuk ataupun data rawatan dan lain-lain bisa banget ya. Mau handphonenya fresh, mau handphonenya udah lama ya, udah pernah minjam sebelumnya dan lain-lain, itu bisa untuk di aplikasi ini. Dan tentunya limitnya juga nggak main-main cuy, lumayan bisa buat duit jajan dan juga bisa buat rawatan, dan limitnya ini akan meningkat secara terus-menerus ya. Kemarin itu di grup pinjol FB ada yang pecah sampai 5 jutaan rupiah, dan itu 5 jutaan di pinjol legal OJK itu agak sedikit sulit untuk mendapatkan ya, kecuali memang dirawat benar-benar untuk akunnya dan juga skor kreditnya dan lain-lain. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online legal OJK yang dimana gua barusan dicairin, dan pencairannya juga cepat banget, nggak lama, tanpa ribet, pengisian datanya juga gampang. Ntar gua akan bahas gimana cara pengisian data di aplikasi ini. Nah oke, simak saja dulu videonya, dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman 1 juta rupiah ya. Dan di sini tenornya hanya 13 hari. Nah, buat yang bertanya, "Bang, kok tenornya 13 hari doang, bukannya sebulan ya bisa dapatnya kalau dipinjol legal OJK?" Ya benar cuy, sebenarnya bisa sampai sebulan dan bahkan 2 bulan ya, karena memang di pinjol legal OJK itu udah mengikuti aturan dari OJK. Tetapi ini juga disesuaikan dengan limit yang kita pinjam, limit yang masuk ke rekening, dan juga untuk skor kredit. Jadi yang menentukan kita dapat berapa, tenornya berapa, itu dari tim auditnya, dan dia melihat dari segi skor kredit, kemudian dari segi data kita, apakah lengkap atau enggak, kurang apa enggak, dan juga untuk latar belakang kita biasanya ya. Dan yang paling menentukan yaitu pada saat verifikasi telepon, karena di aplikasi ini menggunakan verifikasi telepon. Jadi kalian usahakan jangan sampai salah. Dan di sini udah lumayan sih, padahal nggak memasukin banyak amunisi seperti dokumen, NPWP, ID card, slip gaji, SKU, dan BPJS ataupun dokumen-dokumen lainnya. Di sini gue cukup menggunakan rekening dan KTP saja ya, udah lumayan banget sih dapat 13 hari ini ya. Dan nanti jikalau dirawat ini bisa naik lagi menjadi mungkin 24 hari ataupun sebulan, 2 bulan, dan lain-lain. Soalnya nggak mungkin juga kalau kalian mendapatkan limit 1 juta rupiah terus tenor yang diberikan misalkan 2 bulan, itu nggak akan bisa ya cuy, kecuali limitnya tinggi misalkan 5 juta. Nah terus dapat tenor 5 bulan, ya itu udah worth it banget ya teman-teman. Dan nggak mungkin juga kalau misalkan kalian diberikan peminjaman 2 juta rupiah ataupun 3 juta rupiah terus tenornya hanya 7 hari ya, karena ini bukan pinjol ilegal cuy, ini pinjol legal OJK, dan sini akan jatuh tempo pada tanggal 28 bulan 4 2021. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu Ada Modal. Dan buat kalian mungkin udah sering dengar aplikasi ini ataupun mungkin udah pada ngajuin atau malah udah pada dicairkan. Dan untuk aplikasi ini ya
ada beberapa orang yang mengatakan ada saudaranya seperti Modal Nasional, Pinjam Indo, dan lain-lain. Tetapi gua nggak bisa pastiin itu saudaranya, soalnya dari segi kode OTP juga berbeda. Memang dari segi penampilan agak mirip ya teman-teman, tetapi ya dia ini sudah legal OJK. Kalian bisa cek di website OJK, dan udah lama juga sih dia berada di perpinjolan untuk aplikasi ini. Dan untuk perawatan sih worth it banget ya, dan ya limitnya juga meningkat secara terus menerus. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Ada Modal dari PT Solid Fintech Indonesia, dan untuk aplikasi ini sudah legal terdaftar di OJK dan juga bagian dari AFPI. Dan untuk aplikasi ini kalau kalian mau download bisa melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi, tinggal kalian klik link tersebut, download, dan langsung ajukan. Kemudian untuk di aplikasi ini ya pastinya nggak sebar data ya, dan di sini sebelum kalian gunain aplikasinya update terlebih dahulu ya, agar kalian itu fitur sebelumnya nggak mempunyai bug ya. Nah untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 500.000 download dengan rating 4,4. Ini lumayan tinggi ya, hampir mendekati nilai maksimal dari rating yaitu 5. Dan di sini untuk ulasannya 71.000 ulasan. Nah ini yang bisa kalian lihat, untuk brosur aplikasi ini berbeda jauh banget dengan di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal, karena di aplikasi ini tentunya ya cukup detail banget, dan memang dari aplikasinya sendiri juga memang mempunyai modal yang gede ya. Nah untuk di aplikasi ini kalian bisa meminjam hingga dengan 200 juta rupiah untuk peminjaman UMKM ya. Nah ini kalian nggak bisa dapetin di pinjol-pinjol ilegal ya. Nah kemudian untuk selanjutnya di sini biaya penanganan lebih mudah untuk meminjam, kemudian ambang batas KTP-nya hanya butuh KTP doang, operasi online murni tanpa hipotek, dan lain-lain. Untuk kalian yang baru pengen meminjam, seperti biasa saran gua lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam di aplikasi ini, agar kalian paham betul dan juga bisa membandingkan dengan produk-produk pinjol lainnya, dan juga bisa menjadi bahan acuan kalian sebelum meminjam. Jadi ya walaupun itu aplikasinya pinjol legal OJK, tetap juga kalian harus cari tahu dulu berapa limitnya, misalkan berapa biaya bunga dan lain-lain. Jadi jangan asal meminjam ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita langsung lihat ke produk aplikasinya. Di sini dia menawarkan peminjaman mulai dari 1 juta hingga dengan 5 juta rupiah. Namun ini yang normalnya ya. Kalian bisa memilih produk yang 200 juta kalau kalian sudah beberapa kali meminjam. Untuk tenor peminjamannya 91 hari hingga dengan 365 hari. Suku bunga peminjaman hariannya 0,06%, suku bunga pinjaman tahunan 21,9%, dan di sini ada biaya adminnya 0%. Kemudian di sini ada contohnya, dan di sini untuk usia 18 tahun ke atas ya teman-teman. Nah untuk di aplikasi ini pastinya ya ada semua ya teman-teman. Di sini nama perusahaan, situs perusahaan, nomor kontak, email, dan lain-lain. Jadi kalau kalian masih bingung ataupun kalian mau bertanya seputar produk aplikasinya, bisa ke kontak email ataupun nomor kontaknya saja. Tetapi gue lebih saranin hubungi melalui nomor kontaknya ya. Soalnya kalau melalui email itu lama banget untuk dibalasnya ya teman-teman. Kadang kalaupun dibalas menunggu beberapa hari. Dan di sini untuk aplikasinya dia dirilis sejak 30 September 2020. Jadi ya tentunya memang aplikasi ini udah lama juga ya berkecimpung di dunia perpinjolan. Nah oke, kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Ada Modal ya. Nah ini kita sudah masuk dan loading, dan seperti biasa ini gua masuk dari awal ya teman-teman, jadi agar bisa kalian paham. Nah ini kalian bisa baca perjanjian privasi dan otorisasinya semuanya. Nah di aplikasi ini dia nggak bisa mengakses nomor telepon, kontak, dan log panggilan, dan lain-lain. Jadi yang bisa dia akses itu hanya 3 doang: lokasi, mikrofon, dan juga kamera ya, untuk membuat ataupun untuk memasukkan foto KTP kalian nantinya ya. Nah sini kita tekan setuju. Kemudian seperti biasa kita harus login lagi. Jadi di aplikasi ini kalaupun kita sudah pernah login, itu kita harus login terlebih dahulu ya dari awal. Nah, di sini kita tinggal masukkan nomor teleponnya dan juga tinggal masukkan kode OTP-nya. Nah, kode OTP-nya ini jangan kalian beritahukan kepada orang lain ya, agar akun kalian itu nggak digunain ya. Nah, oke, kita masukkan saja dulu. Oke, di sini kita sudah masuk, dan seperti biasa harus baca lagi perjanjian dan privacy otorisasinya. Di sini kita tekan setuju. Nah, ini ada produk dari Ada Modal. Memang sepintas untuk aplikasinya hanya gini saja ya, teman-teman. Namun ya
tetap saja dia pinjol legal OJK dan masih di bawah sih daripada aplikasi kredit pintar, Akulaku, Rupiah Cepat, itu mah udah besar banget ya. Dan di sini limit peminjaman maksimum yang diberikan ke kita itu 3 juta rupiah untuk pengguna baru. Nah, makanya kalaupun kalian udah lengkap banget datanya dan juga tim audit menilai kalian itu bagus dan cocok untuk mendapatkan peminjaman, itu kalian bisa mendapatkan 3 juta rupiah cuy, dan nggak lebih ya untuk peminjam baru. Untuk peminjam lama ataupun sudah 2 kali, nanti kalian akan mendapatkan produk yang sebesar 200 juta. Kalau nggak salah ada di bawah sini ya biasanya. Namun ya karena ini masih akun baru juga dan handphone baru, sini kita tekan permohonan peminjaman. Nah, di sini kalian tinggal geser berapa yang kalian mau pinjam ya. Dan maksimalnya sih untuk pertama kalinya 1.100.000 ya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal sesuaikan mau pilih yang mana, apakah yang 600.000, 700, 800 sampai kelipatan 1.100.000. Namun di sini sayangnya tenornya kita nggak bisa pilih ya teman-teman. Kalau di pinjol-pinjol ilegal lain, orang-orang tuh biasanya pada bermain di limitnya, kemudian untuk tenornya disesuaikan. Di sini kita nggak bisa sesuaikan ya. Dan ya tenor yang paling tertinggi yang bisa kita dapatkan yaitu 61 hari, tetapi ya tergantung dari tim auditnya juga cuy. Nah, di sini kalau kalian yang baru pertama meminjam ya, bisa kalian up dulu limit 1.100.000 ya. Kalau misalkan kalian di autol, baru kalian turunin lagi ke 1 juta ya. Nah, kalau masih di autol 1 juta, pokoknya turunnya kelipatan seperti itu ya cuy. Kalau udah 600 terus masih di autol gimana bang? Tetap ngajuin di 600 saja, nggak usah dinaikkan. Dan yang penting kalian mau rajin untuk ngajuin dan juga perbanyak amunisi kalian ya, dan perlengkap. Nah itu saja sih, kalau udah mentok gini limitnya mah nggak bisa diturunin lagi ya. Kalaupun kalian majuin pasti ya kesempatan untuk di ACC tetap kecil ya, soalnya dari yang kecil aja udah di autol apalagi yang besar. Nah, oke, kita langsung saja ke permohonan peminjaman di sini. Nah, di sini kita diminta untuk mengisikan data pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan tambah foto. Di sini kita langsung saja masuk data pribadinya. Nah, ini ada data gua. Ini misalkan aja ya, teman-teman. Nah, di sini semuanya udah lengkap banget gua isiin nomor KTP-nya, dan di sini nomor KTP masukkan nomor KTP asli ya. Soalnya di sini nggak bisa digonik ya. Mau kalian gonik manual, gonik fisik itu tetap nggak bisa. Namanya aplikasi pinjol legal OJK itu ketat memang ya, teman-teman. Dan nggak sembarang data bisa dimasukin di sini. Karena memang dari sistemnya aja udah bagus, dan ya namanya juga pinjol OJK ya pastinya nggak sembarang ya. Sini kalian masukkan statusnya, dan di sini ada kota tempat tinggal, alamat lengkap wajib ya. Ini nggak boleh kalian kosongin. Setelah itu ada informasi rekening. Untuk informasi rekening di sini yang paling banyak dicairkan itu Bank Mandiri dan juga Bank BRI. Ada sih bank-bank lain, tetapi waktunya yang agak lama ya teman-teman, ya sekitaran 2 jaman atau 1 jaman. Kalau Bank Mandiri sama Bank BRI ya palingan hanya 10 menit, 3 menit, dan bahkan kemarin ada yang sampai 3 detik doang itu udah masuk ya. Sebelum dia mendapatkan notifikasi, m-bankingnya udah berbunyi duluan ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaannya di sini bisa kalian masukkan ya, misalkan kalian bekerja di Warkop ya, Warkop Indo. Kemudian bidang usaha kalian itu apa? Misalkan untuk kuliner, kemudian makanan dan minuman. Di sini kalian pilih semuanya. Jumlah karyawan keseluruhan. Nah, ini ya kalian isikan semua posisinya apa di sini ya. Pokoknya kalian isikan sesuaikan dengan yang ada pada kalian ya. Jabatan di sini apa, kemudian masukkan lama bekerja. Nah, ini semakin tinggi lama bekerja kalian, itu semakin menambah untuk skor kredit kalian juga. Gaji bulanannya berapa ya, kemudian sini alamat kantornya di mana. Kalau untuk alamat kantor ini nggak masalah, berbeda dengan alamat KTP kalian ya. Kemudian alamat lengkap wajib juga kalian masukkan di sini, misalkan Jalan Anggrek. Kemudian setelah itu nomor telepon perusahaan ini wajib ya. Nah, untuk nomor telepon perusahaan bisa menggunakan nomor HP ataupun format nomor telepon rumah ya, karena di sini dia nggak menetapkan formatnya apa ya. Biasanya kan ada tuh formatnya 261 ataupun +62. Nah, kalau ini terserah dari kalian. Setelah itu di sini ada kontak darurat yang harus kalian masukkan. Kontak daruratnya di sini ada 5 kalau nggak salah ya, dan benar ya sih teman-teman, 5. Nah, untuk kontak darurat pertama hubungannya itu kalian bisa pilih
orang tua dulu dan juga kontak darurat kedua. Dan di sini untuk kontak daruratnya kita harus memasukkan secara manual, teman-teman, nggak bisa secara otomatis, soalnya aplikasi ini kan nggak bisa mengakses kontak kita. Kalau di pinjol ilegal kita masukin nama saja itu langsung diarahkan ke kontak. Nah, makanya memang nggak aman banget kalau di pinjol ilegal ya. Semua kalian masukkan di sini dan pastikan harus aktif ya. Setelah itu tambah foto. Nah, ini yang paling menunjang untuk kalian di ACC ya. Masukkan foto bagian depan KTP, bagian belakang, selfie menghadap kamera. Kalau kalian masih bingung ataupun masih sering ditolak verifikasi wajah kalian ataupun foto KTP kalian, bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP. Setelah itu di sini ada bukti kerja. Nah, ini bukti kerja semuanya udah lengkap banget ya, teman-teman. Di sini ID card karyawan, slip gaji, surat keterangan kerja, foto rekening koran, dan di sini ada bukti lainnya ya. Nah, apakah harus semua? Satu saja nggak masalah. Di sini minimal satu, tetapi kalau kalian punya banyak ya nggak masalah. Lebih bagus lagi kalau lebih banyak ya. Ini ada contohnya semuanya di sini ya, teman-teman, sampelnya. Kemudian untuk bukti kerja yang slip gaji. Nah, ada yang mengatakan, Bang, kalau slip gaji tulisan sendiri gimana, Bang? Waduh, itu nggak bisa, cuy. Untuk di sini dia harus dalam bentuk dokumen ataupun dalam bentuk gambar ya, yang dicetak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada bukti lainnya juga. Bukti lainnya ini bisa untuk foto kalian sedang bekerja ataupun foto tempat bekerja kalian dan lain-lain. Yang paling gampang sih ini ya, kalau nggak mempunyai dokumen-dokumen lain. Nah, so untuk caranya begitu saja ya di aplikasi ini. Dan kalau kalian yang ingin mengajukan, ajukan saja di pagi hari, karena kalau ngajuin di subuh hari nggak rekom ya cuy. Sore juga bisa, siang bisa, pokoknya terserah dari kalian karena limit kuotanya juga ini banyak banget. Dan buat kalian yang mungkin udah pernah rawat di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, apakah recommended, apakah limitnya meningkat pesat atau gimana. Nah, jadi begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online legal OJK ada modal ini. Next time gue akan coba rawat, semoga aja bisa dicairkan. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.